Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Saya Galih. Dan saya Ratna. Di sini kami akan menjelaskan mengenai barang publik. Yuk kita simak sama-sama. Apa itu barang publik? Barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-excludable. Non-rival berarti konsumsi yang kita lakukan atas suatu barang tidak mengurangi ketersediaan barang itu untuk dikonsumsi orang lain. Kemudian non-excludable, berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang publik tersebut. Lalu, terkait jenis barang publik akan dijelaskan oleh rekan saya. Galih, silakan menjelaskan. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Ratna, sekarang saya akan menjelaskan tentang dua jenis barang publik. Yang pertama, barang publik murni, yaitu barang yang memiliki semua sifat dari barang publik, yakni non-rival dan non-excludable. Contohnya adalah pertahanan dan udara, karena barang-barang tersebut bisa dinikmati oleh semua orang, dan konsumsi dari satu individu tidak mengurangi konsumsi individu lainnya. Yang kedua, barang publik tidak murni, yaitu barang yang memiliki sifat dari barang publik, namun hanya sampai dengan batas tertentu saja, tidak sepenuhnya. Contohnya adalah jalan raya yang padat di waktu tertentu sehingga terjadi persaingan dalam penggunaannya. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis barang publik, kita akan belajar mengenai penyediaan barang publik. Yang kita tahu, penyediaan barang publik dilakukan oleh pemerintah. Nah, bagaimana kalau dilakukan oleh sektor swasta? Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa, namun terdapat konsekuensinya, yaitu penyediaan tersebut mungkin akan menjadi kurang optimal dan jumlahnya kurang dari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena adanya masalah free rider, di mana ada pihak-pihak yang ikut merasakan manfaat tapi tidak ikut menanggung biaya. Ratna beri contoh ya, kebersihan lingkungan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua individu. Namun, jika ada individu yang tidak mau membayar atas biaya kebersihan ini, tetap bisa merasakan manfaat kebersihan ini, sehingga timbul masalah free rider. Nah, Galih, apakah bisa penyediaan oleh swasta mengatasi masalah free rider ini? Tentu saja bisa, karena terdapat 3 keadaan di mana penyedia swasta memungkinkan untuk mengatasi masalah free rider, yaitu yang pertama, ketika terdapat beberapa individu yang memiliki kepedulian lebih dibandingkan orang lain. Misalnya adalah Adi lebih peduli dan berminat kepada kembang api daripada Budi. Jadi, Adi akan mengkonsumsi lebih banyak kembang api untuk dirinya sendiri tanpa peduli efek free rider. Yang kedua, altruisme, yaitu orang-orang baik yang memiliki kepedulian akan kesejahteraan orang lain, bahkan tidak mempedulikan kesejahteraannya sendiri. Sehingga orang bersifat altruistik, dia akan dengan sukarela membayar lebih untuk penyediaan barang publik agar bisa dimanfaatkan bersama-sama. Yang ketiga, warm glow, yaitu ketika ada orang yang merasa mendapatkan penghargaan atau kenikmatan dengan berkontribusi lebih bagi orang lain, sehingga mereka akan dengan senang membayar lebih untuk penyediaan barang publik. Contohnya adalah orang yang menyumbang untuk korban bencana supaya mendapat pujian dari tetangganya. Terima kasih Galih. Nah teman-teman, kita sudah belajar bersama-sama bahwa barang publik yang disediakan oleh swasta mungkin tidak optimal dalam penyediaannya karena adanya masalah free rider. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan intervensi agar penyediaan barang publik menjadi optimal. Namun, pada kenyataannya, pemerintah juga menghadapi halangan dalam menyelesaikan masalah free rider, yaitu crowd out. Bagaimana ya crowd out dapat terjadi? Untuk crowd out dapat terjadi adalah ketika pemerintah berinisiatif menyediakan lebih banyak barang publik, namun sektor swasta malah mengimbanginya dengan menyediakan lebih sedikit barang publik. Contoh dari crowd out adalah sebagai berikut. Ipeh dan Karim masing-masing menyediakan 10 kembang api pada harga $10 untuk setiap orang. Total penyediaan swasta akan menjadi 20 kembang api. Namun, kondisi sosial optimumnya adalah 30 kembang api, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengambil $5 dari Ipeh dan Karim, dan menggunakan $10 tersebut untuk membeli 10 kembang api lagi. Uang keduanya sekarang berkurang masing-masing $5, dan mereka tahu bahwa pemerintah akan menyediakan 10 kembang api.
Jadi, Ipeh dan Karin akan mengurangi konsumsi kembang apinya dari $10 menjadi $5, sehingga totalnya adalah 10 kembang api untuk mereka berdua. Dan pemerintah akan menyediakan 10 kembang api, yang pada akhirnya dengan kebijakan pemerintah tersebut, keseimbangan optimum tetap tidak tercapai. Lalu, bagaimana cara pemerintah menyediakan barang publik dengan tepat? Pemerintah memutuskan untuk menyediakan barang publik apabila biaya dalam penyediaannya melebihi benefit yang didapatkan. Nah, hal ini akan dipelajari lebih dalam pada materi lain, yaitu analisis biaya manfaat. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan nih. Setelah kita mengetahui seluk-beluk mengenai barang publik tadi, kita sekarang dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, fungsi utama dari pemerintah pada semua tingkatan adalah penyediaan barang publik. Yang kedua, terkadang sektor swasta dapat menyediakan barang publik, tetapi jumlahnya tidak optimal. Yang ketiga, intervensi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, keberhasilan dari intervensi tersebut tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengukur biaya dan manfaat. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.